Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan dalam melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu yang mulia, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia sekaligus menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu di antara hal yang penting untuk kita ketahui, karena ini bisa jadi menjadi titik tolak kita untuk mengukur diri kita, apakah kemudian kita memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang menghantarkan diri kita ke surga Allah, atau sebaliknya menghantarkan diri kita kepada neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita fahami. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau memasukkannya di dalam kitab Al-Jannatu wa sifatu na'imiha wa ahliha, surga serta ciri kenikmatan dan penduduknya, dalam sebuah bab yang beliau beri judul As-sifatul lati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannati wa ahlun nar. Sifat yang diketahui dari sejak masih di dunia tentang ciri penduduk surga dan ciri penduduk neraka, ya. Jadi memang hadis ini khusus menyebutkan tentang dua sifat itu, dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita fahami bersama. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Imam Muslim menyebutkan, ini salah satu di antara potongan hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iyad bin Himar al-Mujashi'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau. Salah satu di antara potongan khutbah beliau tadi itu, beliau mengatakan, wa ahlul jannati thalathatun, penduduk surga itu ada 3 macam orang, ya. Dzu sultanin muqsitin mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan dan dia bersikap adil. Mutasaddiqun muwaffaqun, yang dicintai oleh rakyatnya, membenarkan janjinya, memenuhi janjinya dan dicintai oleh rakyatnya. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Dan yang kedua adalah orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh, mudah menyayangi kepada mereka yang masih punya kekerabatan dan setiap muslim. Mudah tersentuh, mudah menyayangi, ya. Tidak kasar, tidak kaku kepada setiap muslim dan orang-orang yang menjadi kerabatnya. Hari ini kita dapatikan kebanyakan
ada orang yang baik pada orang lain tapi pada kerabatnya kasar, atau sebaliknya, baik pada kerabatnya tapi pada orang lain kasar, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dan yang ketiga adalah wa'afifun muta'afifun du'iyalin, yaitu orang miskin yang menjaga kehormatannya. Orang miskin yang menjaga kehormatan diri dan juga menjaga kehormatan keluarganya. Itu 3 ciri dari penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya ini. Kemudian disebutkan wa ahlun nari khamsatun, sedangkan penduduk neraka itu ada 5 macam. Yang pertama adh-dhaiful ladzi la zabra lahu alladzina hum fikum taba'an la yabtaguna ahla wala mala. Yang pertama adalah orang yang lemah, yang tidak berakal, yang hanya menjadi pengikut, tidak peduli apakah dia mau menginginkan harta atau keluarga, hanya menjadi followers, ya, hanya ikut-ikutan. Wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in taqa illa khana. Dan yang kedua adalah orang yang berkhianat, yang tidak ada sesuatu yang sepele kecuali dia khianati. Tidak ada sesuatu pun yang sepele kecuali dia khianati, apalagi kemudian sesuatu yang besar, ya. Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dan yang ketiga adalah seorang yang tukang tipu, yang menipu harta juga menipu keluargamu. Kemudian yang keempat al-bukhlu wal kadhibu, yaitu orang bakhil dan pendusta. Orang bakhil dan pendusta. Dan yang kelima wasyingdirul fahash, dan yang kelima adalah orang yang buruk akhlaknya, ya. Penduduk surga tadi disebutkan ada 3 macam orang, penduduk neraka disebutkan ada 5 macam orang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan penduduk surga tadi, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwafaqun, yaitu seorang pemimpin yang adil, yang dia membenarkan janjinya dan juga dicintai oleh rakyatnya. Sebagaimana kemudian kita ketahui bagaimana kemudian nabinya juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, salah satu di antara keutamaan dari pemimpin yang adil itu adalah mendapatkan perlindungan dan naungan Allah nanti ketika di akhirat, di waktu di mana tidak ada naungan dan perlindungan selain naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh Allah, akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Dan ini juga menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk diperhatikan, karena pemimpin yang adil itu diharapkan bahkan keberkahan dari pemimpin yang adil itu sampai dalam segala hal. Bahkan tumbuhan pun merasakan keberkahannya, bahkan binatang pun merasakan keberkahannya, apalagi manusia. Ini indikator paling gampang untuk mengukur apakah pemimpin kita itu adil atau enggak. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz itu pertama kali mendapatkan amanah sebagai seorang khalifah, ya, kan beliau salah satu di antara khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz itu cicit dari Umar bin Khattab, cicit, Bu. Jadi cucunya anaknya Umar bin Khattab. Kalau kita mungkin pernah mendengar kisah tentang seorang gadis penjual susu yang melarang ibunya mencampur susu dengan air
ketika ibunya itu berkeinginan mencampur susunya dengan air pada masa Umar bin Khattab, ya, itu adalah neneknya Umar bin Abdul Aziz yang akhirnya kemudian dinikahkan dengan salah satu di antara putra dari Umar bin Khattab tadi itu. Jadi ketika patroli di malam hari seperti biasa, Umar bin Khattab itu mendapati ada percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Sang ibu mengatakan, campurlah susunya itu dengan air biar untung kita lebih banyak. Susunya lebih banyak, kemudian untungnya lebih banyak, ya kan? Itu kebanyakan yang terjadi. Makanya mencari susu yang betul-betul murni itu ya, kalau kita merah sendiri itu baru murni, Bu. Kalau yang sudah dalam bentuk kemasan, apalagi sudah dijual, kita nggak tahu itu masih murni atau sudah campuran, kita nggak tahu, ya. Karena kadang-kadang ada penjual-penjual yang curang seperti tadi, mencampur susunya dengan air. Itu walaupun bukan hanya dalam susu saja, hari ini kita dapati banyak pedagang yang curang. Pedagang sendal misalnya, curang. Curangnya apa? Ya kadang-kadang yang penting barangnya keluar tadi itu melakukan segala hal. Ketika ini ditanya, ada nggak Pak yang ukuran 24, karena nyariin anaknya tadi, anaknya masih kecil. Karena pakai ukuran 23 kekecilan, sedangkan dia punya stoknya cuma 23 itu paling besar. Apa yang dilakukan, Bu? Masuk ke dalam, ya Pak saya carikan dulu. Diambil stiker yang 24 ditempel di sendal yang 23 tadi itu. Ketika kemudian dipakai, loh kok masih ini Pak, masih belum muat ya katanya. Apa ada yang lebih gede lagi? Itu yang paling gede Bu katanya, ya. Padahal cuma ganti stiker tadi, barangnya ya itulah. Ketika kemudian nggak apa-apa Pak, nanti lama-lama dipakai juga longgar. Itu penjual sendal. Nanti penjual kain beda lagi, nanti penjual sayur beda lagi, nanti penjual roti beda lagi. Dan ini juga menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa kecurangan-kecurangan seperti itu banyak didapati di dalam dunia niaga, ya. Tadi kembali kepada kisah Umar tadi. Lalu kemudian dia mendengar si anak tadi mengatakan, jangan Bu, kalau seandainya Umar tidak melihat, robnya Umar melihat, ya. Kalau seandainya Umar tidak melihat, kata wanita tadi itu, sesungguhnya robnya Umar melihat. Maka mendengar itu Umar langsung pulang. Sungguh aku mendapati ada seorang wanita solihah, siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Dikumpulkan anak-anaknya, disampaikan seperti itu. Kalau tidak ada yang berangkat, nanti bapak yang berangkat. Maksudnya berangkat nikah. Karena wanita yang seperti ini langka. Kadang-kadang justru kebanyakan wanita itu menjerumuskan suaminya pada kehancuran, pada kemaksiatan. Dan itu nanti ada di kisah bagaimana kemudian Adam itu melakukan pelanggaran. Nanti di dalam Mausu'atut Tafsir Al-Maudhu'i itu disebutkan salah satu di antara kisah yang menjadi tema di dalam Al-Quran itu adalah kisah Adam dengan Hawa, ya. Iblis itu menggoda Adam, Bu. Adam nggak bergeming, tapi ketika Iblis menggoda Hawa, Hawa tergoda, akhirnya kemudian Hawa yang meminta kepada Adam, Adam nggak berkutik. Ini salah satu di antara bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa wanita itu makhluk lemah, tapi suaranya kuat, menggetarkan hati laki-laki. Ini bahayanya ini, ya. Makanya kalau kemudian Allah menyebut makarnya setan itu lemah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya makarnya setan itu lemah, tapi tidak dengan makarnya wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna kaidakunna azim, dalam kisah Yusuf itu kan, di Quran surat Yusuf, sesungguhnya makar kalian wahai para wanita sangat besar. Dan jatuhnya para laki-laki itu salah satu asbabnya karena wanita. Dan itu dalam sejarah disebutkan banyak. Dan ini bagian dari yang juga menjadi bagian dari apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Kenapa Nabi SAW bersabda, ma taraktu fikum fitnatan a'zam min fitnatin nisa, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan kepada kalian yang lebih besar daripada fitnah wanita.
Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting. Nabi kita saja pernah terpeleset hanya gara-gara wanita. Sampai turun Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Padahal halal haram itu haknya Allah. Nabi saja nggak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, apalagi kita. Ya. Sampai Allah tegur nabinya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan hanya lantaran ingin keridhaan sebagian istrimu? Nabi saja pernah terpreset melakukan tadi, sampai kemudian Allah tegur. Karena siapa, Bu? Wanita. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting, kenapa seorang wanita itu harus sholihah, Bu. Karena dia nanti bukan hanya berpengaruh untuk anak-anaknya, tapi juga bisa memengaruhi suaminya untuk menuju jalan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau wanita itu nggak sholihah, Bu, bahaya. Ya. Jangankan manusia biasa, Nabi saja bisa terpeleset hanya gara-gara wanita melakukan kesalahan tadi. Loh, Nabi Adam melakukan kesalahan gara-gara Hawa. Nabi kita Muhammad melakukan kesalahan gara-gara sebagian istrinya. Dalam tafsirnya disebutkan karena Hafsah dan Aisyah. Karena Hafsah dan Aisyah, yang sampai Abdullah bin Abbas itu sejak turunnya ayat itu sampai pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah baru berani nanya siapa yang dimaksud istri-istri Nabi dalam Quran surat At-Tahrim itu. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Siapa maksud dari azwajik itu? Umar justru kaget, ternyata Abdullah bin Abbas baru tahu maksudnya adalah Hafsah putriku dan Aisyah. Nah, ini kisah panjang, nanti pelajaran tersendiri dari faidah Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang kedua kalau tidak salah. Ayat pertama, Bu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya. Ayat yang pertama. Jadi kembali kepada tadi kisah Umar bin Abdul Aziz tadi itu. Kita dapati kakek buyutnya yaitu Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang adil. Dan kita dapati ternyata cicitnya juga mewarisi keadilan kakeknya tadi. Bayangkan, Bu. Dan ini juga salah satu di antara faidah kenapa kita harus mencari pasangan yang soleh, termasuk nanti kalau cari mantu-mantu yang soleh, Bu. Karena kesolehan itu kadang-kadang menjadi asbab anak cucu kita terjaga. Bahkan bukan hanya terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menjadi asbab anak cucu kita tadi itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Entah dia mewarisi kebaikan kakeknya, entah kemudian dia mendapatkan kebaikan lantaran kebaikan yang dilakukan oleh kakeknya, dan seterusnya. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga mengingatkan dengan kalimat innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di dalam Quran surat Al-Kahfi Allah juga menyebutkan tentang kisah ketika Musa dan Khidir melewati sebuah desa, kemudian membangunkan tembok yang hampir roboh. Salah satu asbabnya apa, Bu? Wa kana abuhuma sholihah, milik seorang anak yatim yang ada di kota, ya. Kemudian dibangun oleh Musa dan Khidir saat itu. Lantaran apa? Karena orang tuanya adalah soleh. Sudah meninggal, anak yatim ini Allah jaga, bahkan harta dan rumahnya Allah tetap jaga.
supaya kemudian nanti mereka mendapatkan kebaikan dari rumah dan harta itu ketika mereka sudah dewasa, meskipun ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Jadi kalau hari ini banyak orang tua yang care kepada anaknya, dipilihkan sekolah terbaik, bahkan dengan fasilitas terbaik, bahkan dengan penjagaan terbaik, Bu. Tidak ada yang sebaik penjagaan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kan banyak orang tua yang peduli dengan kebaikan anaknya, apalagi kalau lagi rame berita musim culik, sampai dibela-belain orang tua kerja pun tetap jemput anak, kan gitu kan, karena khawatir. Tapi apa yang kemudian seringkali kita perhatikan, banyak orang tua yang hanya peduli pada fisik dan dunia anaknya tadi saja, tapi tidak peduli pada akhiratnya. Padahal justru salah satu di antara bagian dari yang kemudian kita perlu perhatikan, penjagaan kita itu terbatas, Pak. Sebagaimanapun kemudian kita berusaha untuk mengawasi dan menjaga anak-anak kita tetap manusia yang punya keterbatasan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengawasan dan juga jaminannya itu tidak terbatas. Ketika Allah menjamin, maka tidak ada yang bisa menghalangi jaminan Allah tadi. Kalau kita masih ada, Pak, kita masih bisa terhalang dari memberikan jaminan tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang juga menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya untuk menjadi orang tua yang soleh, yang itu menjadi asbab kebaikan bagi anak-anak kita. Termasuk tadi, kebaikan itu ternyata bisa menjadi asbab kebaikan bagi yang lain, terutama anak-anak cucu kita. Bahkan Allah menjanjikan akan mengumpulkan kembali kita dengan anak-anak cucu kita nanti di surga sebagai balasan atas kebaikan kita di dunia, dengan catatan walladzina taba'uhum biiman. Ketika anak-anak cucu mereka tadi itu mengikuti dalam keimanan, kita beriman, anak-anak cucu kita juga beriman, maka kita akan dikumpulkan kembali bersama dengan mereka nanti ketika di surga. Dan itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang didapati oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, yang dia mewarisi berbagai macam kebaikan dari kakek buyutnya tadi. Bayangkan Umar bin Abdul Aziz itu dikelilingi keluarga istimewa, kakeknya khalifah, kakek buyutnya, istrinya Umar bin Abdul Aziz itu anaknya khalifah, Fatimah binti Abdul Malik itu anaknya khalifah. Abdul Malik bapak mertuanya itu khalifah. Saudaranya itu juga khalifah. Saudaranya Fatimah tadi, saudara iparnya, itu khalifah. Jadi saudaranya khalifah, istrinya putra khalifah, kakeknya khalifah, kakek buyutnya mertuanya khalifah, kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz juga khalifah. Kan lingkungan keluarga istimewa itu. Tapi apakah kemudian itu menghalangi dia dari kebaikan? Enggak. Sejak pertama beliau menjadi khalifah, apa yang kemudian dilakukan? Dikumpulkan semua harta yang ada di rumah itu, bahkan perhiasan istrinya Fatimah tadi itu diberikan kepada Baitul Mal, karena khawatir hartanya itu akan bercampur dengan harta negara, yang itu menjadikan harta itu tertimpa syubhat. Kalau hartanya diberikan semua, maka dia akan mengukur diri bahwa dia nggak punya harta, maka nggak punya hak untuk mengambil harta negara. Berbeda dengan sekarang, justru jabatan itu menjadi asbab semakin kayanya seseorang. Makanya salah satu yang jadi tolok ukur sekarang kan diukur dulu sebelum menjabat dia kekayaannya berapa, setelah menjabat dia kekayaannya berapa, kan sampai digitukan, ya. Karena memang kebanyakan orang itu menjadi semakin kaya setelah menjadi pejabat. Kebanyakan. Itu bukan sekarang aja. Itu dari dulu, sejak zaman Bizantium dulu sudah kayak gitu. Bahkan semakin tinggi jabatannya itu semakin kekayaannya bertambah. Dan itu tidak ada yang berbeda dengan hari ini. Makanya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz itu sampai seperti itu. Sampai ketika putranya datang mau mengadu ke kantor itu, dimatiin lilinnya, lilin penerangnya itu dimatiin dulu.
Ditanya dulu, kamu kesini sebagai anakku apa sebagai rakyatku? Bapaknya khalifah. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anaknya. Anaknya mengatakan, aku datang sebagai rakyatmu wahai bapak. Baru kemudian dinyalain lagi. Kenapa? Karena minyaknya itu adalah uang negara. Lah kalau sekarang pejabat, anaknya pakai mobil negara, padahal pergi ke laut. Ya kan? Ini masalahnya. Istrinya ikut liburan jalan-jalan pakai fasilitas negara. Alasannya suaminya dinas, makanya istrinya ikut menemani. Ya, tapi suaminya kerja, istrinya jalan-jalan. Nah, ini masalahnya. Yang jadi masalah pakai uang negaranya tadi. Kadang-kadang kesempatan, ya mumpung kesempatan kita mau pergi ke Kalimantan gitu misalnya, atau kita mau pergi kemana gitu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Itu salah satu di antara bentuk keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sampai pohon-pohon yang dulunya jarang berbuah jadi lebat buahnya, sampai kambing-kambing yang jarang mengeluarkan susu sampai melimpah susunya. Bahkan ada sebuah riwayat disebutkan, ada sebuah karung gandum, tertulis di atasnya, ini adalah gandum yang dipetik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Biji gandumnya itu sebesar kurma. Keberkahan pada tanaman tadi karena pemimpin yang adil. Ya, dari situ nanti kita bisa ngukur pemimpin itu adil atau enggak, ya. Kalau kemudian ngakunya pemimpinnya baik begini begitu tapi jalannya aja masih berlubang, tanda tanya besar, ya. Kalau ngakunya pemimpinnya baik tapi harga-harga pada naik, rakyatnya tambah susah bukannya tambah seneng, tanda tanya besar, ya. Katanya ekonominya meroket meningkat dan lain sebagainya, ya. Kemudian pencitraannya ngaku-ngaku kayak Umar bin Khattab misalnya, ya. Tapi seperti tadi yang didapati, ya itu tanda tanya besar. Karena keadilan tuh nggak usah dicitrakan, Bu, terasa. Bahkan pohon dan binatang pun ikut merasakan, apalagi manusia. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, ya, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin, yaitu seorang yang penyayang, hatinya lembut kepada kerabat maupun orang lain, apalagi sesama muslim. Dan itu ciri penduduk surga, Bu. Maka orang yang kaku, kasar, temperamen, itu bukan bagian dari ciri penduduk surga. Bahkan Nabi secara khusus melarang kita memiliki sifat-sifat seperti itu, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan al-mu'minu yu'lifu wa yu'laf. Seorang mukmin itu lembut lagi mudah untuk dilembutkan. Itu seorang mukmin. Hatinya lembut, sikapnya lembut, tutur katanya lembut. Kalau dia marah kemudian diingatkan dengan kalimat Allah, dia kembali kepada kelembutan tadi, bukan semakin marah, ya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian, karena ternyata sifat lemah lembut, sifat kasih sayang itu asbab Allah memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Kita mungkin masih ingat bagaimana Nabi menceritakan tentang kisah seorang wanita pelacur yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Karena apa, Bu? Karena sifat kasih sayang tadi. Bukan karena dia pelacurnya, bukan. Bukan karena minumin anjingnya, bukan. Tapi karena sifat kasih sayang dan keikhlasan dia di dalam memberi minum kepada makhluk Allah yang kehausan tadi. Kita juga mendapati ada hadis yang lain yang menyebutkan seorang laki-laki yang kehausan kemudian turun ke dalam sumur, kemudian mengambil air dan meminumnya. Lalu ketika dia naik di mulut sumur tadi itu, dia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat pasir karena kehausan. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan kepada dirinya sendiri, sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana aku tadi kehausan. Maka dia balik lagi ke dalam
Sumur di Arab tuh jangan bayangkan seperti sumur kita. Kalau sumur kita nggak bisa dimasuki. Kalau sumur di Arab itu ada tangganya. Jadi orang kalau ngambil, kalau yang sumurnya besar, itu orang kalau ngambil turun ke bawah, nanti ngambil pakai air kemudian ke atas. Ketika kemudian dia turun tadi, karena nggak ada timbanya kan, nggak ada, dia turun, dia nggak mendapati sesuatu untuk membawa air itu ke atas, maka dia lepas sepatunya, dia isi dengan air, kemudian dia gigit dengan mulutnya tadi itu, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia minumin anjing yang kehausan tadi itu dengan air itu, ya. Gara-gara itu kemudian dia masuk surga. Atau hadis seorang sahabat yang kemudian dikatakan Nabi, yatla' fikum ahlul jannah, akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Tiba-tiba datanglah laki-laki itu, dan itu dikatakan Nabi sampai 3 kali di 3 kesempatan, dan yang datang orang itu terus, Bu. Sampai Abdullah bin Umar bin Khattab itu sampai penasaran, ini ada apa dengan orang ini kok sampai Nabi sendiri bolak-balik nyebutkan bahwa dia termasuk penduduk surga. Ternyata sebabnya cuma satu, Bu. Dia nggak punya sekali rasa iri dan dengki kepada saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena kasih sayang, Bu. Sebagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya ibu, seorang wanita itu Allah berikan rahim, itu dari kata rohimah, artinya kasih sayang. Makanya di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad syaqqaqtur rahima isman min ismi. Sungguh aku telah jadikan rahim tadi itu dengan nama salah satu di antara nama-namaku. Aku namai rahim tadi itu dengan rahim yang merupakan salah satu di antara nama-namaku. Allah disebut dengan Ar-Rahim, dan rahim itu disebut rahim dari satu asal kata yang sama. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim tadi, aku akan menyambung hubungan dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutus hubungan silaturahim tadi itu, aku akan memutus hubungan dengannya. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan dengan mereka yang masih punya hubungan rahim dengan kita, punya hubungan kekerabatan dengan kita, entah itu saudara kita atau saudara bapak kita atau saudara ibu kita atau saudara kakek kita atau saudara nenek kita. Semua yang masuk dalam kategori kerabat itu punya hak untuk kita sambung silaturahimnya tadi, yang kadang-kadang lebih sulit, Bu. Jadi silaturahim itu bukan saya datang kepada salah satu di antara ibu-ibu yang nggak punya kekerabatan, bukan. Yaitu silaturahim dalam bahasa Indonesia, betul ya, silaturahmi itu. Tapi kalau silaturahim dalam bahasa Arab itu maksudnya menyambung hubungan dengan yang masih punya kekerabatan tadi. Yang kadang-kadang ada orang sama tetangga akurnya kayak saudara, tapi sama saudara sendiri ribut. Sering kan kita dapati begitu, Bu. Padahal justru yang lebih utama untuk kita perhatikan justru mereka yang punya kekerabatan dengan kita, yang pahalanya luar biasa tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, karena sifat kasih sayang yang kadang-kadang hari ini kita dapati, bagaimana kemudian seorang ibu yang sampai membunuh anaknya sendiri. Ada seorang ibu yang membuang anaknya ke sumur hanya dengan alasan psikologis baby blues. Dan ini bagian dari yang juga penting. Sudah tahu salah masih cari pembenaran pula gitu. Dan hari ini, Bu, percaya atau tidak, yang paling banyak merusak itu ya artikel-artikel psikologi tadi, yang terlihat logis tapi hanya untuk membenarkan perasaan diri tadi, tidak menyesuaikan dengan ukuran syariat, apakah ini dibenarkan syariat atau tidak. Ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian ya. Ketika ada kasus seperti itu, ibu yang membunuh anaknya, kadang-kadang tahu muncul artikel bahwa harusnya lingkungannya yang perhatian. Nah, jadi nyalain lingkungan, padahal yang berbuat salah adalah si ibu tadi. Wong jelas-jelas membunuh anaknya sendiri.
suaminya nggak perhatian lah, lingkungannya nggak perhatian lah, ya, nggak punya empati lah dan lain sebagainya, nyalahin yang lain-lain tadi. Dan percaya atau tidak Bu, sekarang banyak wanita-wanita muda kita berpikirannya seperti itu. Hanya mengikuti arus media sosial tadi. Ada artikel begitu logis, masuk akal, ikut. Ya. Yang lagi viral sekarang itu tentang masalah child free. Bagaimana tidak punya anak. Dengan alasan anak itu banyak biaya, merepotkan, bikin stres. Ya. Jadi kalau nggak mau stres nggak usah punya anak. Alasannya begitu. Padahal Bu, Jepang sekarang krisis populasi itu karena dulu menjalankan mindset seperti itu. Ya. Sekarang kita baru kumat penyakitnya, baru ketularan, padahal mereka sudah tobat. Mereka orang-orang Jepang sudah tobat dan bagaimana memperbaiki masalah sosial yang ada di antara mereka karena krisis populasi aja mereka masih bingung gimana menanggulanginya. Sekarang kita lagi kumat dan itu disebarkan di media sosial bahkan oleh figur publik dan diikuti karena akunnya Cintang Biru. Nah, ini masalahnya. Banyak yang itu menyesatkan. Padahal Bu, justru asbab kita mendapatkan kebaikan yang banyak itu salah satunya anak. Ada orang tua yang mendapatkan surga yang tinggi lantaran anak. Begitu juga sebaliknya, ada anak yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga lantaran orang tua. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Anak itu bisa menjadi tambahan pahala bagi orang tuanya. Salah satu di antara amalan anak Adam yang tidak akan pernah terputus, salah satunya dari apa? Wa waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Di masa kecil mereka iya kadang-kadang anak itu bikin stres, bikin orang tua marah-marah, tapi itu cuman sementara Bu, sementara. Nggak lama tiba-tiba nanti mereka udah dewasa. Ya tiba-tiba kalau nggak ngurus. Kalau yang ngurusi ya kroso tenan dari kecil sampai gede gitu ya, bertahun-tahun terseok-seok. Kadang-kadang waktunya bayaran lagi nggak punya duit, itu kan yang mikir orang tua. Anak mah nggak pernah mikir, taunya pengen sekolah di sini, taunya pengen sekolah di sana. Teman-teman saya ada masuk sana gitu kan. Ya. Yang seperti itu kan kadang-kadang tidak pernah kita dapati kalau nggak punya anak. Tapi kita punya anak, punya segala, bahkan 1000 rasa semacam itu. Dan ini bagian dari yang juga penting, seninya jadi orang tua itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan yang punya ide child free tadi, gimana nggak punya anak tadi, katanya nggak punya anak itu anti aging alami. Maksudnya obat awet muda alami. Yo sebenarnya nggak salah juga Pak, karena orang itu kalau nggak punya anak nggak pernah disebut orang tua. Iya toh? Ya nggak pernah tua dia. Oh nggak pernah disebut orang tua. Jadi kalau dibilang anti aging alami ya bener gitu, nggak salah secara bahasa, tapi ya secara bahasa mbok sampai peot kulitnya juga tetap aja bukan orang tua, orang nggak punya anak. Apalagi dipanggil mbah ya lebih jauh lagi kan. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Dan hari ini pemikiran seperti itu terus Bu, bagai bola salju semakin besar semakin besar. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak yang mengamini. Disadari atau tidak itu? Yang kadang-kadang sekarang aja banyak para ibu yang kemudian udahlah kita anaknya 2 aja ya Pak ya. Yang pengen punya banyak anak itu siapa? Cuman bapak-bapak. Ibu-ibu jarang. Ya. Kecuali yang diikuti dengan keimanan tadi itu. Ya. Kalau ibu-ibu rata-rata jarang. Apalagi tahu rasa sakitnya hamil, repotnya hamil, sakitnya melahirkan, oh tambah lagi. Udah gitu sudah sekali sesar pula. Tambah lagi. Udahlah Pak 2 aja, udahlah Pak 3 aja gitu, dan seterusnya. Padahal itu secara tidak langsung sudah terkontaminasi pemikiran yang seperti tadi. Wong anak itu Allah yang atur Bu.
Anak itu nggak milih lahir dari kita atau dari yang lain. Sebagaimana kita juga nggak bisa milih anak kita yang seperti apa, kita juga nggak bisa milih. Allah yang tentukan, Allah yang atur. Tugas kita kalau kemudian Allah beri anak, kita didik sebaik-baiknya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjanjikan anak manibtulia bijariyataini, barang siapa yang diuji dengan 2 anak perempuan, maka nanti aku dengannya seperti 2 jari ini nanti di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikaruniai 2 anak perempuan, bersyukurlah itu kesempatan untuk masuk surga, bersanding dengan Nabi seperti 2 jari ini. Ya, masih mau nggak punya anak? Ini pertanyaan. Ya, 2 anak perempuan. Ya, alhamdulillah kalau sudah punya 2 anak. Lah kalau saya anaknya laki-laki semua gimana Ustadz? Nambah lagi. Ya, nambah lagi. Kalau sudah mentok ini Ustadz, sudah menopause gimana? Ketahuan ini. Ya, bukan ke situ. Ada kesempatan yang lain sebenarnya. Ya kalau berani ke situ ya nggak apa-apa juga. Ini pemikiran semua bapak-bapak kayaknya. Ya. Tapi ada kesempatan yang lain. Yang Nabi janjikan bersanding 2 seperti ini di surga bukan hanya yang punya 2 anak perempuan. Tapi siapa? Mereka yang menanggung anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim itu seperti 2 jari ini. Menanggung itu bukan menyantuni, Pak, tapi ngurusi semuanya. Ya nanggung biaya hidupnya, yang nanggung kebutuhan sekolahnya, yang nanggung rumahnya, yang nanggung tempat tinggalnya, nanggung pakaiannya, apapun semuanya ditanggung. Itu disebut dengan kafil. Kalau nyantuni itu cuman sedekah namanya, Pak, bukan kafilul yatim, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, ya. Di Quran surat An-Nisa, Allah dengan panjang lebar menyebutkan dari mulai awal tentang kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menyebutkan tentang anak yatim. Kemudian Allah menyebutkan tentang harta anak yatim dan lain sebagainya, Bu. Kenapa topik anak yatim itu menjadi topik dominan di Quran surat An-Nisa? An-Nisa ayat-ayat awal itu, Bu. Dari mulai ayat ke-3 sampai ke berapa itu? Ke-6 atau ke-7 itu, ya. Itu kan tentang anak yatim. Ya. Termasuk, mohon maaf ini menyinggung sedikit ya, perintah poligami. Wah, salah redaksi saya. Bukan perintah poligami, ayat tentang poligami. Nah, ini yang benar. Ayat tentang poligami itu terkait erat dengan ayat sebelumnya tentang anak yatim tadi. Makanya di antara yang difahami adalah bahwa poligami itu salah satu di antara yang disyariatkan adalah menikahi anak yatim atau menikahi ibunya anak yatim. Karena ada kaitan dengan ayat sebelumnya tadi. Ya. Tapi belum tentu membantu anak yatim dengan menikahi atau menikahi ibunya, belum tentu gitu maksudnya. Jangan orientasinya itu aja gitu maksudnya. Ini penting untuk didudukkan ya. Jadi sampai itu terkait dengan itu, kenapa, Bu? Kenapa kok yang disebutkan itu yatim? Karena anak yatim itu ibarat anak yang kehilangan induknya, anak ayam yang kehilangan induknya. Dia butuh penopang hidup. Namanya anak-anak. Berarti kalau sudah balik bukan anak yatim. Apalagi sudah tua, ya, ngaku bapak ibunya sudah nggak ada, saya ini yatim piatu, Ustaz. Nggak bisa. Yang disebut anak yatim itu kalau masih belum balik, ya, masih anak-anak tadi, masih belum balik tadi, usia antara di bawah 10 atau 12 tahun itulah usia anak yatim itu. Makanya juga nanti kalau di panti asuhan kalau sudah di atas usia balik itu harusnya sudah nggak masuk di panti asuhan lagi, harus sudah dikaryakan dia, entah di kerja atau bagaimana yang nanti dia akan menghidupi dirinya sendiri. Dan ini juga menjadi hal penting. Salah satu di antara unsurnya karena kasih sayang.
Kenapa kemudian tema itu dan kenapa itu dimasukkan ke dalam surat An-Nisa? Karena yang punya kasih sayang paling besar itu adalah wanita. Masih ingat kisah istri Fir'aun? Kenapa kemudian istri Fir'aun itu memaksa Fir'aun untuk mengambil anak yang ditemukan di sungai, yaitu Musa yang masih bayi tadi itu untuk jadi anak? Karena nggak punya anak. Dan karena kasih sayang yang Allah titipkan karena rahim yang ada pada dirinya tadi itu, akhirnya kemudian dia mendesak suaminya untuk menerima bayi yang ditemukan di sungai tadi itu sebagai anak. Di samping itu juga bagian dari skenario Allah, salah satunya juga asbabnya karena kasih sayang. Bayangkan sampai dicarikan ibu susunya. Loh, namanya nggak punya anak, dia kan nggak punya susunya juga ya. Nggak bisa nyusuin juga, akhirnya dicarikan ibu susu, ya kan? Sampai dicarikan ibu susu, dikumpulkan seluruh wanita di Mesir saat itu hanya untuk diuji anak ini mau nyusu nggak sama dia. Sampai dipertemukan kembali dengan ibunya. Wa haramnal maradhi'a kulluha, dan kami haramkan seluruh susuan tadi itu. Dan kami kembalikan dirimu kepada ibumu kaitaqarra ainuha, agar kemudian air mata hatinya itu gembira menangis karena gembira tadi. Taqarra ainuha wala tahzan. Dan itu skenario Allah. Bayangkan Musa itu lahir di masa di mana saat itu ada kebijakan bayi laki-laki Bani Israel yang lahir dibunuh. Tapi Musa selamat dengan izin Allah, bahkan diambil di lingkungan istana, bukan hanya diambil oleh orang biasa, diambil di lingkungan istana, bahkan diangkat jadi anak, bahkan ibunya kandung jadi ibu susunya. Masya Allah, skenario yang luar biasa ini. Semuanya itu asbab kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada ibunya, kasih sayang Allah kepada Musa. Bayangkan Musa itu dihanyutkan di sungai di puncak kelemahannya saat dia masih bayi kan, tapi nggak tenggelam, Bu. Bayangkan Fir'aun di puncak kekuatannya, dia jalan ke air tenggelam, menunjukkan bahwa selamat dan juga sial itu semuanya adalah takdir Allah. Kebaikan, keburukan, maslahat, madorot itu semuanya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan maslahat, maka tidak ada yang bisa dan mampu memberikan madorot. Kalau Allah berkehendak memberikan madorot, maka tidak akan bisa selamat. Makanya kalau kita lagi kena musibah, Bu, kecelakaan misalnya, nggak usah nyari kambing hitam, karena susah, apalagi di jalan nyari kambing hitam. Kalau di kandang banyak ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Kenapa? Karena sejatinya yang layak untuk kita salahkan ya diri kita sendiri. Harusnya kita menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Dosa apa yang saya lakukan kok saya kena musibah? Itu dulu para salaf begitu. Kalau ada sesuatu musibah, pasti dia mengaudit dirinya sendiri tadi itu. Salahnya apa nih kok kena musibah ini? Kalau dulu para salaf langsung ketemu, Bu. Kenapa? Karena salahnya dikit. Kalau kita ini nyari-nyari nggak ketemu, kenapa? Salahnya banyak. Bahkan nggak pernah muhasabah kadang-kadang. Sampai nggak tahu ini karena dosa yang mana, itu sampai bingung gitu kan. Kalau dulu para salaf itu kena sesuatu itu langsung tahu ini karena dosa saya yang ini. Bahkan sampai mereka mengatakan innakum latarawna athara maksiyatikum fi ahlikum wa dabatikum. Sungguh engkau akan melihat efek kemaksiatan yang kamu lakukan itu pada istri dan juga kendaraanmu. Ini bapak-bapak perhatian ini. Kalau nanti istrinya kok susah diatur, mungkin karena kemaksiatan bapak-bapak yang dilakukan dan mungkin tidak disadari. Ya. Kalau anak-anak susah diatur, kalau kemudian kendaraannya suka macet misalnya dan lain sebagainya, mungkin itu karena asbab kemaksiatan kita yang bisa jadi kita tidak tahu ya. Makanya banyak-banyak istighfar. Jadi kalau istri susah dikandani ya, susah diatur, banyak-banyak istighfar, Pak. Mungkin karena dosa-dosa kita, bukan karena salah istri kita. Bisa jadi
Tapi istri yang bangkang itu juga durhaka pada suaminya gitu. Islam itu adil, dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi manusia yang kedua yang Allah jamin masuk surga tadi adalah yang punya sifat kasih sayang. Yang ketiga yang Allah jamin masuk surga itu adalah orang fakir yang menjaga kehormatan diri dan juga keluarganya. Kenapa fakir, Bu? Memang orang fakir itu nggak banyak tuntutan, hisapnya dikit. Makanya dulu salah satu di antara yang menjadi cita-citanya para sahabat itu jadi fakir, Bu. Abdurrahman bin Auf, sahabat paling kaya saja pernah pengen fakir. Sampai apa yang dilakukan, Bu? Dia beli kurma busuk di Madinah semuanya dengan harga kurma normal, bayangkan. Sampai habis hartanya. Satu Madinah panen kurma busuk semua, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf semua, sampai hartanya habis. Tapi memang takdirnya kaya, Bu, mau miskin aja nggak bisa. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman, ya, karena ada wabah penyakit yang obatnya kurma busuk. Ketika terdengar kabar bahwa di Madinah itu peristiwa setelah perang Tabuk. Hikmahnya perang Tabuk itu. Kurma busuk semua, sampai itu terdengar ke Yaman bahwa di Madinah banyak kurma busuk. Akhirnya mereka jauh-jauh dari Yaman ke Madinah hanya untuk nyari kurma busuk. Kurma busuk aja dicari, Bu. Ya. Ketika kemudian tanya kepada orang-orang, semuanya sudah dibeli Abdurrahman bin Auf. Akhirnya datang pada Abdurrahman bin Auf, saya beli 10 kali lipat. Nggak jadi miskin, Bu. Kalau kita ini kebanyakan pengen kaya tapi gak suge-suge. Kalau dulu Abdurrahman bin Auf tuh pengen miskin tapi nggak miskin-miskin. Kalau kita sebaliknya, pengen kaya tapi nggak kaya-kaya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan diri. Mungkin kita ini salah orientasi gitu maksudnya, ya. Sebenarnya kaya miskin itu di dunia cuma status, Bu. Karena tugas kita itu bukan kaya di dunia atau bukan miskin di dunia. Itu cuma status saja, ya. Status sosial aja. Karena tugas utama kita itu hanya beribadah kepada Allah. Makanya di sini tadi posisi yang ketiga, kenapa kemudian disebut orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya kemiskinannya itu tidak menjadikan dia kehilangan kehormatan dan tetap beribadah kepada Allah dengan baik. Kemiskinannya tidak menjadikan dia terus-menerus mencari dunia. Kemiskinannya tidak menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari ini kita banyak dapati orang-orang miskin yang cepat kaya bahkan dengan menjual agamanya sendiri. Hanya demi sakerdus supermi rela pindah agama. Hanya demi digadui sapi, ya, rela pindah agama. Hanya demi hal-hal kecil dari dunia rela berganti agama tadi. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Bahkan dulu, Bu, para sahabat yang kaya itu iri kepada para sahabat yang miskin, ya. Ketika datang orang-orang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang kaya itu sudah pergi duluan dengan banyak pahala. Kenapa? Mereka bisa bersedekah banyak, mereka bisa beramal banyak dengan hartanya, sedangkan kami enggak. Lalu kemudian Nabi mengajarkan sebuah zikir kepada para sahabat tadi, yang kalau kemudian kalian melakukan itu maka itu lebih baik daripada dunia seisinya, ya. Bahkan menjadikan kalian lebih kaya daripada mereka. Tapi ya tadi namanya pahala itu kan sesuatu yang diusahakan, Bu. Apa yang disampaikan Nabi kepada orang-orang miskin para sahabat tadi itu, ya, itu sampai kepada orang-orang kaya. Akhirnya mereka melakukan yang sama. Ketika akhirnya kemudian orang-orang miskin mengadu lagi, ya Rasulullah, gimana ini orang-orang kaya juga melakukan seperti kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, kekayaan itu keutamaan, tapi sekaligus jadi ujian.
Kemiskinan juga sama ujian, cuman bedanya banyak orang yang nyadar kalau miskin itu ujian, tapi jarang yang nyadar kalau kaya itu ujian. Jarang yang nyadar itu. Nah, ini bagian dari yang juga penting, maka berhati-hatilah ya. Dan ini bagian dari yang harusnya dijadikan sebagai perhatian kita. Bahkan dulu para sahabat yang kaya itu iri dengan sahabat yang miskin ya. Kenapa? Ya karena mereka melalui sirat tadi itu cepat, Bu. Nggak ada gembolannya, nggak ada hisapnya itu cepat ya, karena nggak ada yang dihisap, orang nggak ada hartanya ya kan, kosong, mau diaudit apa orang bandane ya kan. Loh, sedangkan yang kaya ini banyak. Nabi Sulaiman itu dalam sebuah riwayat disebutkan 40 atau 40.000 tahun itu hisap hartanya Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu orang yang paling bersyukur, Bu. Apalagi kita ya, sudah bersyukurnya kadang-kadang aja ya, kemudian banyak harta ya, udah gitu kadang-kadang lebih banyak yang digunakan untuk yang sia-sia daripada yang bermanfaat untuk akhirat, hisapnya lebih lama ya. Makanya ada buku yang berjudul Macet di Padang Mahsyar ya kan, itu kan mengkisahkan tentang bagaimana kemudian kondisi orang-orang nanti di padang mahsyar menunggu masa hisab tadi. Bayangkan kalau satu orang dihisabnya sesuai dengan apa yang dimilikinya tadi. Makanya Nabi sampai mengatakan man husiba udzib, barang siapa yang dihisab oleh Allah maka dia pasti akan diazab. Ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati ya. Maka bersyukurlah yang tidak dikaruniai harta yang banyak, nanti hisapnya cuman sedelok, Pak, sebentar ya. Cepat masuk surganya. Kalau masuk surga. Lu beneran. Kalau masuk surga. Lah kalau nggak masuk surga ya langsung masuk neraka juga ya. Dan ini yang kita nggak tahu ya. Jadi makanya banyak-banyak berdoa. Kalau kita mau mengandalkan amalan kita ini seberapa, Pak? Ya, sholat sunnah yo kadang-kadang, sholat malamnya iya, subuhnya kesiangan, kadang-kadang kan gitu ya. Kiran kemudian kita sedekah kadang-kadang masih sayang ya. Ketika kemudian buka dompet ada beberapa lembar di situ, pilih yang warnanya paling enggak menyilaukan mata. Yang warnanya abu-abu kan enggak menyilaukan mata, Bu. Kalau biru sama merah itu kan mencolok mata itu. Itu kadang-kadang disayang-sayang itu. Ya. Udah gitu kadang-kadang sama-sama abu-abu aja dipilih yang paling yang paling nggak nyaman dipandang baru kemudian disedekahkan ya. Kalau yang masih baru-baru keluar dari ikatan kertasnya itu kayaknya juga sayang juga mau dikeluarkan ya. Makanya yang paling banyak muter tuh duit jelek, Bu. Apalagi di pasar itu rata-rata kalau orang bayar tuh kalau nggak duitnya jelek ya duitnya sobek. Sudah diperban. Ya. Kenapa? Itu kalau paling cepat muter. Jadi kalau pengen duit cepat muter, Bu, simpen duit yang jelek tadi. Cepat muter. Kalau duitnya bagus nggak muter-muter nanti, Bu ya. Banyak disimpan. Ya. Itu tentang 3 ciri penduduk surga tadi. Ya. Makanya harusnya seorang mukmin itu menjadikan kekayaannya, kalau kemiskinan itu berpotensi besar untuk menjadikan seseorang itu untuk kufur, makanya Nabi SAW mengatakan al-faqru aqrabu lil kufri, sesungguhnya kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Karena banyak orang yang tergoda untuk melakukan kekufuran tadi itu karena pengen harta dunia tadi ya, sampai jadi buzzer, jadi apalagi penggembira ya kan ya, dan lain sebagainya, hanya demi nasi kotak dan amplop saja. Ya sudah, ya itu aja yang didapatkan. Mendapatkan kebaikan belum tentu, apalagi mendapatkan kebaikan akhirat, hanya demi dunia yang sepele dan kecil tadi. Tapi begitulah, itu nanti ciri yang pertama dari penduduk neraka ya, yaitu apa? Adz-dza'iful ladzi la zabra lahu, seorang yang lemah yang tidak berakal. Pokoknya taunya itu duit, makan itu aja udah. Pokoknya di mana di situ banyak yang ngasih makan, dia kumpul di situ. Nggak peduli apakah yang kumpul di situ tuh baik atau buruk. Hanya jadi follower semata. Kalau bahasa akidahnya taklid, hanya jadi pengikut saja. Walaupun taklid tidak sepenuhnya buruk. Kalau yang kemudian diikuti atau ditakliti itu adalah orang yang baik, orang yang benar, seorang alim, nggak ada masalah.
Tapi kalau taklid kepada keburukan tadi, ini masalah. Karena salah satu di antara penduduk neraka yang paling banyak yang golongan pertama ini, yaitu orang yang hanya jadi follower, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk dihati-hati. Maka memfollow itu perlu hati-hati. Jangan hanya sekedar akunnya centang biru di follow, jangan, ya. Karena dia artis, figur publik itu di follow gitu, enggak, jangan. Tinggal dia benar atau salah itu aja. Kalau benar ya diikuti. Dan ukuran benar itu bukan logika, syariat. Itu penting, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Yang kedua, para pengkhianat, ya. Hati-hati juga dengan sifat khianat. Dan salah satu bentuk sifat-sifat khianat itu banyak. Satu, ya, karyawan yang kemudian nyari seseran tempat lain. Nabi menyebut uang tambahan seserannya itu selain dari gaji yang menjadi hak dia, itu disebut dengan hadiah khianat, ya. Atau berkhianat dalam arti tidak mendukung perjuangan kaum muslimin, tapi justru mendukung orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, itu juga berkhianat. Termasuk berkhianat itu tidak amanah dengan apa yang dititipkan kepada dirinya, itu khianat. Dititipi duit, duitnya habis. Dititipi apalagi rusak. Dititipi anak, ya, rusak juga. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Itu termasuk tidak amanah. Dan tidak amanah itu adalah sifat khianat, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Apalagi manusia yang memang sifat dasarnya itu berpotensi besar untuk khianat tuh, ya. Inna aradnal amanat, ya, alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula, ya. Sesungguhnya kami berikan amanah, maksudnya Islam ini, kepada langit, langit menolak, kepada bumi, bumi menolak, kepada gunung, gunung menolak. Padahal itu makhluk-makhluk Allah yang besar, Bu. Diberikan kepada manusia yang kecil, mentisil, ya, malah diterima. Itulah kenapa Allah menyebut manusia itu dengan sebutan zaluman jahula, karena manusia itu potensi besar berbuat zalim, lagi jahil tadi, karena kebodohan dan juga kezalimannya tadi, berpotensi untuk tidak amanah tadi, berkhianat, apalagi tentang jabatan. Dan ini bagian dari yang seringkali kemudian menghantarkan manusia kepada kehancuran sehingga masuk neraka karena tidak amanah. Bayangkan, Bu, Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling dimusuhi di Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu kalau nitip duit percayanya cuma sama Nabi. Bayangkan. Yang kita ini yang aneh, Bu. Orang Islam tapi nitip duitnya pada bank. Yang punya bank rata-rata orang non muslim, Bu. Silakan lihat aja BCA itu yang punya siapa, BNI yang punya siapa, kemudian BRI yang punya siapa, ya. Dan di baliknya itu ada siapa dan seterusnya itu, ya. Nitip duitnya ke sana, padahal bank itu, Bu, pulpen aja nggak percaya sama kita, sampai diikat kan? Lo bener toh? Sedangkan kita percaya penuh, duit dikasihin, kita pulang cuman bawa catatan doang. Padahal dia aja nggak percaya sama kita, untuk pulpen aja nggak percaya. Kita ngasih duit ke dia, ya kan? Mikir nggak sampai di situ gitu. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita ini. Kadang-kadang kita ini seringkali nggak mikir sampai ke situ. Loh, mereka aja nggak percaya untuk pulpen, kita malah ngasihin duit ke mereka. Pulang cuma dikasih catatan, percaya pula gitu, ya. Daripada titipin ke bank, titipin ke Mas Aliuddin aja. Tapi ya nggak percaya kan? Tapi tetap nggak percaya kan? Ya. Padahal ini istimewanya Nabi. Nabi itu dimusuhi, tapi justru kalau untuk urusan duit dipercaya. Bahkan sampai ketika malam hijrah, Bu. Malam Nabi hijrah,
yang malam itu Nabi direncanakan untuk dibunuh, Nabi itu masih sempat titip pada Ali yang disuruh tidur di tempat tidurnya itu, wahai Ali, ini titipannya fulan, ini titipannya fulan, ini titipannya fulan, ini titipannya fulan, ya. Sampai iketan kantong uangnya itu pun nggak berubah dari sejak dikasihkan sampai dikembalikan, itu nggak berubah, Bu. Kalau kita ini dititipin duit, ya, jangankan besok, nanti diambil aja udah berubah, minimal berubah nomor serinya, iya kan? Dititipin duit 100.000 dengan nomor seri sekian-sekian, nanti balik udah nomor serinya beda. Jadi kalau melihat orang itu amanah atau enggak, gampang, Bu, titipin duit aja, tuh catat nomor serinya, nanti kalau dibalikin sama kita beda nomor serinya, oh enggak amanah ini. Ya. Apalagi kadang-kadang dititipin duit arisan, ya kan? Duitnya yang dititipin ratusan ribu semua misalnya, besoknya udah ganti ratusan ribu sama 50-an ribu kan, gitu. Ya. Walaupun nominalnya sama, tapi nomor serinya sudah berbeda. Apalagi bentuk duitnya sudah berbeda. Kadang-kadang dapat duit infak, ya kan? Karena dia pedagang, dia jadi bendahara, ya kan? Duit infak kan rata-rata receh, Bu, ya. Habis itu besok jadi ratusan ribu. Padahal dia yang diberikan amanah. Ini bukan tentang boleh atau enggak, ini tentang sifat amanah tadi saya bilang, ya. Amanah itu kalau Nabi mengajarkan sampai sejauh itu, Bu. Sampai iketannya aja enggak berubah. Jadi kalau kita dititipin duit itu sampai nomor serinya nggak berubah gitu kalau perlu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Tapi kalau masalah boleh nggak diganti dengan yang semisal, ya secara hukum fikih nanti boleh-boleh aja. Apalagi kalau memang kita sudah izin, ini karena uangnya receh, bawanya repot, saya ganti dengan yang pecahan besar, ya nggak apa-apa. Kalau memang kemudian sudah diizinkan ya nggak masalah. Ya, itu secara fikih. Tapi secara makna dari amanah tadi itu sampai sejauh itu, gitu. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu sampai matikan lilin hanya karena anaknya datang, khawatir anaknya datang sebagai anak yang dia zalim karena pakai harta negara untuk mengurusi anaknya tadi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Lanjut nggak, Bu? Udah 8:30. Ya, tinggal 3 lagi, ya. Yang ketiga adalah penipu, ya, tukang tipu. Ini juga hati-hati nih, karena orang yang suka menipu itu bukan bagian dari kebaikan. Nabi SAW menyebutkan, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang mencurangi kami, menipu kami, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Kalau sudah tidak dianggap sebagai umat Nabi, loh, terus kita siapa? Padahal nanti yang masuk surga itu salah satu yang paling banyak itu adalah umat Muhammad. Karena Nabi pernah berkata, atardawna antakuna thulutha ahlil jannah, maukah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Kata para sahabat, ya kami ridho, wahai Nabi. Lah kalau sepertiga, Bu, kita hitung dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, jumlah umat manusia itu ada berapa, ya? Kalau 124.000-nya sudah diisi oleh para sahabat, kemudian berikutnya tabiin ada berapa orang, tabiin ada berapa orang, kita sisa kuotanya tinggal berapa nih kita ini udah jauh sekali dari masa Nabi nih, ya. Solehnya nggak sesoleh sahabat, sedekahnya nggak seperti sahabat, amalannya nggak sebagaimana sahabat. Nah, terus kita dapat jatah kuotanya tinggal berapa? Itu pun kita masih berkompetisi di antara kita nih. Siapa yang paling baik itu yang nanti akan mendapat kuota itu. Makanya salah satu di antara apa yang Allah firmankan itu kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya tadi. Kita ini berkompetisi, Bu. Ibarat audisi Indonesian Idol itu, kita mau tereliminasi atau mau terpilih ini, gitu. Masuk surga juga begitu, ya. Padahal penduduk surga itu jumlahnya seperti 1 lembar bulu putih di sapi yang berwarna hitam, atau 1 lembar bulu merah di sapi yang berwarna putih, dibandingkan dengan penduduk neraka. Sudah cuman jatahnya 1 lembar tadi, sepertiganya sudah diisi oleh para sahabat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, atardawna antakuna nisfa ahlil jannah,
Apakah kalian ridho menjadi setengahnya penduduk surga? Lah setengahnya udah diisi penduduk, sudah diisi umat Muhammad, para sahabat tadi Bu. Lah kita jatahnya mana? Nah, kita harus berkompetisi Bu. Makanya kita sedang tidak berkompetisi di antara kita. Bahkan kalau perlu kita berkompetisi dengan sahabat tadi. Ya. Kalau perlu maksudnya. Karena meraih kuota tadi yang terbatas tadi. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Makanya tidak ada yang layak untuk kita ajak kompetisi selain diri kita sendiri sebenarnya. Mengalahkan diri sendiri itu lebih sulit daripada mengalahkan orang lain. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, salah satu di antara yang paling sulit itu adalah taat dalam sendirian. Orang kalau sudah sendirian itu ya semua mau dia melakukan maksiat, mau dia melakukan taat, orang nggak ada yang tahu. Dan itu yang paling sulit. Tetap taat ketika sendirian. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Makanya sifat menipu, mencurangi, membohongi dan lain sebagainya itu bukan bagian sifat seorang mukmin, yang itu mungkin memberikan keuntungan kita di dunia, sebagaimana banyaknya kasus penipuan hari ini, dari mulai ngirim link aplikasi ke WA, ya kan, hari ini kan lagi marak tuh. Ternyata kemudian nanti rekening M-banking kita dibobol, ya kan? Kemudian ada yang lewat mamah minta pulsa. Kalau dulu kan ramenya kan gitu, SMS, ya kan. Nah, nanti apalagi banyak. Mungkin mereka merasa untung di dunia, ya. Tapi ketahuilah bahwa seperti itu hanya akan mendatangkan kerugian nanti ketika di akhirat. Yang keempat adalah pendusta dan pelit, bakhil. Itu dua sifat yang juga menjadi salah satu di antara yang penting untuk kita hindari, Bu. Apalagi pelit itu udah bawaan lahir Bu, sebenarnya. Karena Allah sendiri yang menyebutkan wa kanal insanu qaturo. Sesungguhnya manusia itu betul-betul pelit. Makanya Allah memberikan predikat yang luar biasa kepada mereka yang mampu menyingkirkan sifat pelitnya tadi. Mungkin sifat pelitnya masih ada, tapi di pinggiran, enggak di tengah-tengah. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang mampu menyingkirkan sifat pelitnya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya salah satu di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di awal Quran surat Al-Baqarah ayat yang ketiga itu kan, Allah sebutkan dengan kalimat apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu cirinya adalah mereka orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan tidak enggan untuk mensedekahkan sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepada dirinya. Cuman sebagian Bu, enggak semua, sebagian. Itu aja pelit, apalagi semua. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk kita renungkan ini. Dan yang kelima adalah orang yang buruk akhlaknya. Nabi SAW itu tujuan utamanya diutus menjadi seorang nabi, salah satunya adalah liyutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak supaya menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau ada seorang muslim ngakunya aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, atau ngakunya sunnah tadi itu, tapi akhlaknya buruk, ya, maka itu bukan bagian dari sunnah, bahkan menyelisihi sunnah. Karena Nabi sendiri sampai disebutkan oleh Aisyah, fa inna khuluqahul Quran, sesungguhnya akhlak Nabi itu Al-Quran. Bahkan Allah yang memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Allah sendiri yang memuji akhlak Nabi, saking baiknya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah pantas mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah untuk kalian. Makanya agak
nggak pantas kalau kemudian kita studi bandingnya itu bukan kepada Rasulullah, Bu. Studi banding pendidikan ke Amerika, yang dapatnya apa? Ya seperti sekarang ini. Dunia pendidikan kita sekarang kan ini, kurikulum dari dulu sampai sekarang berubah-ubah terus nggak jelas, ya kan? Dari kurikulum 95 berubah jadi kurikulum 2003, jadi berubah kurikulum 2006, kemudian berubah lagi jadi kurikulum yang berbasis kompetensi itu, ya kan? Terus sekarang berubah lagi K13, ya, 2013 itu. Sekarang udah 2022, Bu, nggak tahu berubah lagi jadi apa nih, nggak tahu. Ya. Udah berubah lagi jadi KPK. Yang guru tahu ini. Ya, saya dulu juga guru, ya. Jadi sampai seperti itu, berubah-ubah terus nggak jelas kenapa? Ya karena yang diikuti nggak jelas. Lihat Amerika bagus, studi banding ke Amerika. Habis itu lihat Jepang bagus, studi banding ke Jepang. Sekarang lihat Cina bagus, studi banding ke Cina. Ya. Sing diikuti siapa aja nih gitu kan, jadi masalah. Wong kita ini ngakunya ngikuti Nabi, kenapa nggak studi banding kepada Nabi? Wong jelas itu, ya. Dan hasilnya juga jelas, menjadi para pemimpin dunia, Bu. Umar bin Khattab, Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, coba. Bukan main-main, itu dididik hanya dalam 23 tahun. Pendidikan kita ini udah dari kapan, coba bayangkan, Bu. Dari sejak zaman Belanda sampai sekarang, hasilnya yang seperti Umar bin Khattab mana? Adanya cuma yang ngaku-ngaku aja tadi. Tapi aslinya nggak seperti Umar bin Khattab. Yang ngaku-ngaku banyak. Ya. Kualitasnya jelas berbeda. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita pengen lihat kebaikan, lihat Nabi. Akhlaknya tidak bisa dicela. Nabi itu luar biasa. Nanti kalau kita belajar sirah Nabi itu, akhlaknya nggak bisa dicela, perilakunya nggak bisa perilaku dan akhlaknya nggak bisa dicela, orangnya nggak bisa dicela, karena memang secara fisik juga bagus, Bu. Kalau kita ini ada aja dicelanya, oh pendek, oh gendut gitu misalnya ada. Kalau Nabi itu tidak, Bu. Fisiknya nggak bisa dicela, akhlaknya nggak bisa dicela, nasabnya bahkan nggak bisa dicela. Tidak ada orang Quraisy yang lebih mulia nasabnya selain nasab Nabi SAW. Luar biasanya. Jadi kalau ada seorang dai, seorang ustadz kok tercerah dari sisi akhlak, itu buruk banget berarti. Dia didustakan bukan karena ilmunya, tapi karena akhlaknya. Karena Nabi itu adalah orang yang akhlaknya sempurna, masya Allah. Makanya tidak layak bagi seorang mukmin tidak memiliki akhlak yang baik. Bahkan salah satu di antara tempat yang istimewa di surga nanti diberikan oleh Allah, bahkan sejajar dengan para nabi, itu bukan kepada mereka yang sholatnya banyak, bukan, tapi pada yang baik akhlaknya. Bahkan ketika ada seorang datang kepada Nabi menanyakan, wahai Nabi, bagaimana tentang seseorang wanita yang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin apa, tapi suka ghibah, akhlaknya buruk kepada tetangganya. Kata Nabi apa? Hiya finnar, maka dia di neraka. Hati-hati terkait dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.